Halo Pak, perkenalkan nama saya Steiner Trimbing dengan NIM 2023-50024. Saat ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu peramalan harga saham PT Indofood Makmur Sukses Tbk atau INDF dengan model ARIMA. Baik, saya akan menjelaskan prediksi harga penutupan saham dari INDF menggunakan model ARIMA, di mana bisa dilihat saya menggunakan data harian dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Data dimulai dari tanggal 2 Januari 2024 hingga 31 Juli 2025, mencakup 369 observasi. Oke, untuk melihat tampilan data head atau data awalnya, saya menggunakan library Quant Mode, di mana library ini digunakan untuk mengambil data langsung dari Yahoo Finance. Kemudian bisa dilihat, saya memvisualisasikan, setelah itu, saya memvisualisasi dan mengeksplorasi data harga saham, di mana ini merupakan plot time series harga penutupan saham INDF. Bisa dilihat juga grafik menunjukkan pergerakan tren naik dengan beberapa fluktuasi pada awal 2024. Sempat turun juga di bawah 6.000, lalu naik stabil hingga 8.500 di pertengahan 2025. Teman-teman bisa melihat di grafik plot ini. Nah, ini teman-teman bisa melihat grafiknya. Kemudian di bawah ini ada ringkasan statistik deskriptif harga penutupan, di mana saya pakai summary data INDF close atau data penutupan. Bisa dilihat statistik deskriptifnya. Selanjutnya saya melanjutkan untuk uji stasionaritas, di mana stasionaritas yang pertama itu saya menguji terhadap variansi. Dikarenakan lambda pada uji box chocks diperoleh 1, maka bisa dikatakan bahwa stasionaritas data terhadap variansi ini sudah stasioner karena nilai lambdanya sudah 1. Jadi tidak perlu dilakukan yang namanya transformasi data. Selanjutnya saya melakukan uji stasionerisasi terhadap min. Berdasarkan uji ADF diperoleh bahwa nilainya itu ternyata 0,5198. Ini merupakan lebih dari alfa 0,05. Jadi ternyata nilai p-value-nya lebih besar, sehingga data INDF ini belum stasioner terhadap min. Makanya kita memerlukan yang namanya itu differencing. Bisa dilihat bahwa augmented decay full test-nya itu nilainya lebih besar p-value-nya daripada alfanya. Kemudian saya melakukan differencing juga menggunakan augmented decay full test, dan didapatkan bahwa setelah saya mendifferencing satu kali, nilai p-value-nya itu menjadi 0,01. Itu berarti nilainya kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa saham INDF sudah dapat dikatakan stasioner terhadap min. Mengidentifikasi model, di mana bisa dilihat bahwa plot ACF di sini menunjukkan bahwa cut off di leg pertama. Jadi bisa diidentifikasi bahwa MA ini merupakan MA1. Kemudian bisa dilihat juga pada plot PACF-nya ini memudar. Plot PACF-nya memudar. Jika teman-teman bisa melihat, ini kita bisa mengidentifikasi bahwa ini merupakan autoregresif atau AR-nya bernilai 0 ataupun bisa juga bernilai 1. Jadi bisa dikatakan pola dari kedua plot tersebut dari hasil model otomatis mengidentifikasikan bahwa model yang sesuai dengan data ini setelah di-differencing adalah ARIMA 011, yaitu model satu kali differencing dan satu komponen MA. Dan pada leg pertama, model ini mencerminkan bahwa pergerakan harga saham memiliki komponen rata-rata bergerak jangka pendek setelah tren non-stasioner dihilangkan melalui differencing. Selanjutnya kita melakukan yang namanya itu adalah uji diagnostik, yaitu menggunakan uji Elgin box, dan didapatkan bahwa p-value bernilai 0,2057 itu lebih besar dari alfa 0,05. Ini berarti residual bersifat white noise. Plot residual acak di sekitar 0 berdistribusi mendekati normal. Kemudian untuk cara mengujinya sendiri, saya menggunakan sintaks cek residual model. Dan bisa dikatakan bahwa uji diagnostik Elgin box ini memenuhi asumsi white noise. Kemudian memenuhi asumsi white noise karena nilainya itu lebih besar dari nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa. Kemudian ini merupakan plot residualnya, teman-teman. Lanjut saja, untuk akurasi model sendiri, nilai MAP-nya adalah 1,18%, itu kurang dari 10%. Artinya, model sangat akurat untuk diprediksi. Saya melihat akurasi model ini menggunakan sintaksnya itu akurasi model. Kemudian selanjutnya saya memprediksi harga saham pada 20 hari ke depan. Prediksi menunjukkan tren naik stabil dengan confidence interval yang sempit atau ketidakpastian rendah. Untuk cara prediksi sendiri saya menggunakan sintaks forecast INDF.
Selanjutnya ini merupakan model ARIMA 0,11 terbukti valid, akurat dan dapat digunakan untuk prediksi jangka pendek harga saham INDF. Hasil ini sekiranya dapat bermanfaat